Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Kamas. Dalam video ini saya akan menyajikan bagaimana kita melakukan kegiatan pendampingan kepada sekolah dampingan kita terkait dengan menganalisis rapor dan juga melakukan perencanaan berbasis data. Alur kegiatannya di dalam kita merencanakan perencanaan berbasis data ada 5 poin. Pertama adalah mengidentifikasi, kedua adalah memilih indikator akar masalah yang intervensi, ketiga menetapkan alternatif solusi, kemudian kita menyusun rencana program benahi termasuk target dan rencana kegiatan, dan terakhir adalah menyusun RKAS. Dalam melakukan pendampingan analisis dan PBD, ada kegiatan awal yang perlu kita sampaikan. Pertama, mengajak kepala sekolah dan teamwork untuk membuka website rapor pendidikan dan menginterpretasikan hasil rapor pendidikan sekolah dampingan kita, mencermati indikator yang ada secara umum. Ada 6 indikator untuk SD, SMP, SMA, SMA. Kemudian untuk SMK ada 2 tambahan indikator, yaitu penyerapan lulusan dan link and match. Secara terpisah nanti kita akan menyampaikan kepada semua guru bagaimana kita melakukan eksplorasi terkait dengan rapor pendidikan sekolah. Secara teknis ada 2 hal yang perlu kita perlukan. Yang pertama adalah rapor pendidikan sekolah itu sendiri. Yang kedua adalah aplikasi bantu untuk menyusun bagaimana kita merencanakan kegiatan sampai pada pembiayaan. Yang pertama adalah kita menyiapkan aplikasi bantu terlebih dahulu dan rapor pendidikan yang kita unduh dari website. Kegiatan inti terkait dengan melakukan analisis, yang pertama kita membuka rapor pendidikan pada lembar laporan rapor, kemudian kita mengkopikan laporan rapor tersebut ke dalam raport yang ada pada aplikasi bantu. Kita salin. Nah, kemudian setelah itu kita akan mengidentifikasi masalah dan akar masalah yang ada pada rekom prioritas. Di sana kita akan menginput mana yang menjadi permasalahan, mana yang menjadi akar masalah. Itu ada pada lembar 1B. Seperti tampil pada layar, yang pertama kita melihat apa yang menjadi akar masalah, apa yang menjadi masalah. Kita salin untuk level 1 pada kolom yang kedua, kemudian untuk level 2 kita isikan pada kolom 2 sebelum terakhir yang menjadi level 2 atau menjadi akar masalah. Selanjutnya kita masuk pada lembar kerja 3. Kita akan mengisi lembar alternatif atau inspirasi benahi ya, yang bisa kita isikan berdasarkan akar masalah yang ada pada sekolah dampingan kita. Sebagai contoh, misalkan akar masalahnya ada D13, maka untuk inspirasi benah yang pertama kita tuliskan D.1.3.1. Untuk inspirasi kedua D.1.3.2 dan sampai yang ketiga. Kemudian kita lihat kembali, kita urutkan berdasarkan rekom prioritas dari urut pertama sampai dengan urut terakhir. Untuk SD, SMA
SMP rata-rata 12, untuk SMK itu rata-rata 16 kegiatan. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah kita memilih salah satu dari yang ada, kemudian kita pilih salah satu inspirasi yang kita ambil dan kita masukkan pada kolom terakhir pada lembar kerja ketiga. Seperti tampil pada layar, kita mengisi alternatif inspirasi benahi 1, 2, dan 3, kemudian kita memilih salah satu dari pilihan. Setelah itu kita masuk pada lembar kerja 4. Di sini kita akan mengisikan kegiatan terkait dengan inspirasi benahi yang ada atau yang kita pilih, diisi sesuai dengan kegiatan yang sesuai dengan inspirasi tadi, atau dapat kita isikan penawaran. Di sana ada kegiatan apa yang bisa dimasukkan yang disesuaikan dengan juknis BOS. Nah, Bapak Ibu dapat mengisikan nanti pada baris pertama pada setiap indikator. Kemudian kita mengisi targetnya, kemudian menentukan waktu kapan dilaksanakan, penanggung jawabnya siapa, serta sumber daya apa yang dibutuhkan. Seperti pada layar ini ya Bapak Ibu, kita lihat kita mengisi nama kegiatan, kemudian ini berdasarkan solusi terpilih, kemudian targetnya, kemudian di sana ada kegiatan, subkegiatan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut, dan masing-masing pada kegiatan ada koordinator pelaksananya, waktunya kapan, kemudian sumber daya yang diperlukan apa. Kemudian kegiatan selanjutnya kita tinggal mengisikan uraian deskripsi dari masing-masing kegiatan yang kita pilih ya, mulai dari persiapannya, mulai dari pelaksanaannya, evaluasi dan tindak lanjut, kemudian menginput besarnya biaya ya, satuannya, kemudian volume kegiatan, termasuk berapa personel yang terlibat, sehingga diperoleh hasil akhir. Nah, dari sini semua lembar kerja yang ada dia akan berpindah pada lembar kerja ya, pada lembar kerja rencana kegiatan dan anggaran sekolah ya, anggaran kegiatan. Nah, secara otomatis akan masuk pada lembar terakhir. Kemudian isian ini juga akan masuk pada lembar arkas yang nanti akan kita sampaikan kepada dinas. Untuk merubahnya kita harus memulai dari belakang atau dari lembar-lembar sebelumnya. Sekian, terima kasih Bapak Ibu. Itulah sedikit gambaran terkait bagaimana kita membantu kepala sekolah, tim manajemen dalam melakukan pendampingan perencanaan berbasis data. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.